Saya berandai-andai gitu ya, kok kenapa Tuhan gak berkata, kamulah permata begitu. Permata kan jauh lebih keren, jauh lebih mahal, jauh lebih prestise. Segala sesuatu harus dipancing supaya orang mau melakukannya mesti diiming-iming. Supaya nanti diberkati. Saya dengar dari pelakunya langsung. Pak, dia bilang, saya nggak nanya nggak apa. Kita lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol macam-macam. Lalu dia bilang, Pak, tahu nggak Pak? Kalau ada ibu-ibu di gereja bawa tas bermerek, belum tentu punya dia Pak. Sewa Pak. Hah? Saya bilang, masa sewa? Dia tunjukkan webnya kepada saya. Karena memang Tuhan janji untuk memberkati kita, tapi nggak usah pura-pura. Nggak usah harus munafik. Nggak usah minder kalau kita merasa tidak punya barang semewah orang lain. Karena kekristenan yang keren itu jadi berkat, bukan punya berkat. Soal yang memberkati kamu itu tanggung jawabku, kata Tuhan. Karena aku menyelamatkan kamu ya, bukan untuk diterlantarkan, tapi untuk dipelihara. Satu cerita lagi. Dia adalah bintang bola basket Amerika yang sudah pensiun. Ya, pemain NBA legendaris, namanya Abdul Karim Jabbar. Nah hari ini, kebaktian yang kedua ini, saya mau share sesuatu yang simple saja, sesuatu yang sangat umum, dan saya akan tunjukkan ayat yang sudah dikenal oleh banyak orang Kristen, termasuk kita semua. Ini bukan ayat yang asing bagi kita, dan kita mau coba mendalami makna dari ayat yang sangat familiar ini. Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebuah pernyataan Tuhan Yesus mengenai kita. Ya, Yesus dalam ayat ini menggambarkan kita itu seperti apa. Dan ini bukan hal yang baru bagi kita. Semua kita sudah tahu ayat ini. Ya, Matius 5 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, jadi inilah ayat yang sangat dikenal oleh banyak orang Kristen. Ya, kamu adalah garam dunia. Ada banyak pembahasan tentang garam. Seringkali dikhotbahkan garam itu mencegah pembusukan. Ya betul. Ya, garam itu sifatnya larut, bukan bongkahan. Makanya kalau kita adalah garam dunia, kalau kita sadar kita adalah garam dunia, kita harus mau larut, kita harus bisa dilarutkan dalam kehendak Tuhan. Ya, tidak mempertahankan bongkahan, kekerasan hati kita masing-masing. Nah, yang saya mau bahas hari ini begini. Garam. Kenapa Tuhan simbolkan kita dengan garam? Kenapa dia lambangkan kita tidak dengan benda lain yang lebih bergengsi kayak yang lebih mahal dikit lah dibanding garam gitu. Atau yang lebih indah, yang lebih mewah. Garam kan, coba kalau saudara berpikir garam, apanya yang indah dari garam? Apanya yang mewah dari garam? Apanya yang keren dari garam? Garam punya prestise apa begitu? Kenapa Tuhan lambangkan kita hanya dengan sebuah garam? Sebuah benda yang tidak ada unsur kemegahan, kemewahan, ya, keindahan, dan sebagainya. Karena simbol atau lambang itu harusnya kan sesuatu yang memberi kebanggaan bagi yang mengenakannya. Contoh negara kita punya lambang burung Garuda. Ya, burung Garuda adalah lambang, simbol dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dipilih burung Garuda? Kok bukan burung yang lain? Ada banyak jenis burung. Kenapa bukan emprit dan sebagainya? Ya, kenapa kok burung Garuda? Karena punya nilai kebanggaan tertentu. Garuda punya legenda yang membanggakan ya dibanding burung-burung yang lain. Garuda perkasa. Ya, Garuda adalah sosok burung yang kuat. Macam-macam lah. Makanya diambil sebagai simbol
diambil sebagai lambang, ya, karena memang lambang itu harus bisa memberi rasa bangga. Simbol itu harus bisa memberi rasa apa ya? Pride begitu ya. Tapi aneh, Tuhan Yesus melambangkan kita hanya dengan sebuah garam. Saya berandai-andai gitu ya. Kok kenapa Tuhan gak berkata, kamulah permata begitu. Permata kan jauh lebih keren, jauh lebih mahal, jauh lebih prestise. Ya, atau kenapa bukan kamu tuh mutiara dunia, kamu tuh pusaka dunia. Ya, saya pernah membayangkan seperti itu. Lalu saya sedikit kecewa memang awalnya, kenapa kok Tuhan hanya gambarkan kita sebagai garam. Kembali tadi pikiran saya ke arah tadi, apanya yang hebat dari garam, apanya yang indah, apanya yang megah dari garam. Oke, ya supaya tidak berpolemik lebih jauh. Langsung ya, saya mau sampaikan ada alasan kuat kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai garam. Karena garam memang tidak menonjolkan kemewahan. Garam tidak menonjolkan keindahan. Garam tidak menonjolkan kemegahan. Garam hanya menonjolkan fungsi, manfaat. Jadi ketika Tuhan berkata, kamulah garam dunia. Artinya kamu enggak hebat, enggak apa-apa. Kamu enggak mewah, enggak apa-apa. Kamu enggak megah, kamu enggak punya prestise apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kamu memberi manfaat. Yang penting kamu memberi dampak. Nah tentu, kalau bicara manfaat garam, ibu-ibu jauh lebih tahu ya. Garam itu menyedapkan masakan. Ya, apa jadinya kalau masakan kita tanpa garam? Itu sesuatu yang tidak punya rasa. Garam memberi rasa, memberi kenikmatan, memberikan taste. Ya, garam tidak hadir untuk mempertontonkan kemewahan. Adakah saudara cari ke pasar, ya cari garam lalu tanya, garam yang paling mewah mana? Enggak ada, saudara. Kita enggak cari garam dengan patokan yang paling indah yang mana? Dari semua garam yang ada. Saudara, jadi sepertinya Tuhan mau berkata begini, ya, perlombaan kita, perjuangan kita bukan berlomba-lomba untuk jadi siapa yang paling keren, siapa yang paling mewah, siapa yang paling megah. Tapi Tuhan minta kita sebagai garam berlombalah, berjuanglah untuk menjadi siapa yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Nah, kenapa saya tertarik membahas ini? Karena gini, saudaraku ya. Ini apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, enggak tahu saudara. Saya melihat kekristenan sudah ada dalam perlombaan yang salah. Kita berlomba-lomba untuk jadi siapa yang paling keren. Makanya doa kita selalu minta diberkati terus. Supaya kita punya ini, punya itu, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Bisa pergi ke sana, pergi ke situ. Karena itulah yang membuat kita keren. Lalu kita posting di mana-mana, saudaraku. Bisa makan ini, bisa makan itu, dan sebagainya. Ya, menurut saya kita sedang ada dalam perlombaan yang salah. Waktu kita habis untuk memperjuangkan hal yang salah. Energi kita habis untuk memperjuangkan yang salah. Meskipun tidak salah, diberkati tidak salah. Tetapi bukan untuk pamer, bukan untuk show off, bukan untuk menjadi menjadi pencitraan dan menentukan harga diri kita. Tidak. Satu-satunya alasan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Ya. Saudara, kalau saya boleh simpulkan, yang keren dari garam adalah manfaatnya. Nah, kita adalah garam dunia. Jadi saudara, saya mau katakan, yang keren dari orang Kristen adalah kalau kita jadi berkat. Tapi jujur saja, kita tanpa sadar terjebak, ya, kita punya konsep yang keren adalah kalau saya diberkati. Yang keren adalah kalau saya punya ini, punya itu. Yang keren adalah kalau saya bisa ke sana, bisa ke situ. Ya, sedikit memang tipis bedanya.
Kita menduga yang keren adalah waktu kita diberkati. Padahal Tuhan minta kita punya konsep yang keren adalah waktu kita jadi berkat. Memang sedikit bedanya. Tetapi di mata Tuhan itu sangat berbeda. Makanya segala sesuatu diukur dari berkat. Itulah kesalahan kita. Karena buat kita yang keren adalah berkat. Bukan jadi berkat yang keren, tapi punya berkat yang keren. Makanya ke gereja tujuannya hanya diberkati. Karena buat kita yang keren adalah diberkati. Makanya khotbah tentang berkat laku di mana-mana. Segala sesuatu harus dipancing untuk supaya orang mau melakukannya mesti diiming-iming. Supaya nanti diberkati, supaya nanti diberkati. Sebab dengan iming-iming seperti itu biasanya orang jadi mau melakukan itu. Apakah kita memang sudah seperti itu salahnya, saudara? Ya, segala sesuatu orientasinya berkat. Ingat kita nih garam, ya. Yang keren dari garam adalah waktu dia larut dan memberikan rasa sedap. Jadi izinkan Tuhan mengingatkan kembali originalitas dari kekristenan kita. Jadi nggak perlu pura-pura lah. Ada banyak orang berpura-pura untuk tampil sepertinya diberkati. Padahal pinjam sana pinjam sini, tipu sana tipu sini. Saudara jujur aja ya, di sebuah kota besar, saya nggak perlu sebut nama deh. Saudara sudah pasti bisa menduga. Ya, ada satu tren penyewaan tas-tas branded untuk wanita. Itu online. Itu apa ya? Jadi hanya komunitas tertentu saja yang tahu. Ya, tidak ditawarkan secara umum. Saya dengar dari pelakunya langsung. Pak, dia bilang, saya nggak nanya nggak apa. Kita lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol macam-macam. Lalu dia bilang, Pak, tahu nggak Pak? Kalau ada ibu-ibu di gereja bawa tas bermerek, belum tentu punya dia Pak. Sewa Pak. Hah? Saya bilang, masa sewa? Dia tunjukkan webnya kepada saya. Lalu saya mikirnya begini, saya mikir, saya kembangkan pikiran saya. Kenapa kok sampai harus begitu di gereja? Ya, jadi saya bilang benar tuh ibu-ibu gereja, benar Pak. Itu penyewaan tas-tas branded, ya biasanya banyak order itu ketika hari Sabtu dan hari Minggu. Saya positive thinking aja, itu mungkin buat yang kondangan kali. Enggak Pak, buat ke gereja katanya. Lalu pikiran saya berkembang kemana-mana. Ya, saya penasaran, kenapa harus sampai berpura-pura seperti orang kaya, orang diberkati hanya untuk ke gereja. Ya, karena di gereja juga gini, ya, sorry ngomong ya, semoga nggak di sini gitu ya. Kalau lihat ada orang di gereja diberkati, bajunya bagus, tasnya bagus, langsung kan besok melayani ya. Karena begini saudaraku, ya, kita mengidentikan kalau diberkati berarti rohaninya bagus. Kalau punya ini, punya itu, oh berarti imannya luar biasa. Berarti pengalaman dengan Tuhannya luar biasa. Kita menentukan kualitas seseorang dari kemewahannya. Dari berkat-berkat yang dia milikinya. Sampai seperti itu, saudaraku. Ya, dan ini itu salah satu yang membuat saya berkesimpulan tadi. Kita ini sudah ada di perlombaan yang salah. Akhirnya energi kita habis memperjuangkan sesuatu yang salah sebetulnya. Sekali lagi saya tidak anti dengan berkat. Karena memang Tuhan janji untuk memberkati kita, tapi nggak usah pura-pura. Nggak usah harus munafik. Nggak usah minder kalau kita merasa tidak punya barang semewah orang lain. Karena kekristenan yang keren itu jadi berkat, bukan punya berkat. Saya bersyukur untuk gedung yang mewah.
Tapi saya bayangkan alangkah lebih baiknya kalau gereja kita bukan cuma keren, punya ini, punya itu. Tapi keren, bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat mula-mula, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47. Inilah garam dunia yang pernah ada di dunia. Yaitu pada diri atau kelompok jemaat mula-mula, orang Kristen pada abad-abad permulaan. Ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan demikian. Dan mereka, sambil memuji Allah, ini bagian dari ayat sebelumnya, ya. Nah, dan mereka disukai semua orang. Nah, kata disukai dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang mengecap sesuatu yang nikmat, lalu menyukai yang nikmat itu. Jadi jemaat mula-mula seperti memberi rasa sehingga dunia mengecap sesuatu yang baik. Ya, sehingga mereka menyukai kehadiran jemaat mula-mula. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi inilah model garam dunia. Kehadiran jemaat pada waktu itu memberikan rasa kenikmatan bagi lingkungan, bagi dunianya. Sehingga mereka menyukai kehadiran orang-orang Kristen di sana. Padahal saudara, jemaat mula-mula tidak punya gedung sehebat kita. Jemaat mula-mula tidak punya sound system semewah kita. Jemaat mula-mula tidak punya program-program pelayanan, ibadah, acara-acara sehebat kita. Mereka hanya kumpulan orang-orang sederhana. Mereka hanya berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Mereka sampai harus berbagi makanan dengan sesama jemaat yang lain. Ya, saudaraku, mereka bukan orang-orang terpandang. Mereka bukan orang-orang yang punya harta yang hebat. Jadi ayat ini membuktikan untuk jadi berkat tidak perlu harus tunggu mewah. Untuk jadi berkat tidak perlu harus tunggu punya ini, punya itu, dan sebagainya. Jemaat yang sederhana, kehadirannya disukai semua orang. Kalau di dunia sekuler ya, ini kan tadi contoh di Alkitab. Contoh yang ada di dunia sekuler. Dunia pernah punya yang namanya garam dunia. Yang ada pada diri seorang wanita sederhana, namanya Ibu Teresa. Mother Teresa, sudah meninggal. Dia adalah wanita sederhana yang tidak cantik, tidak ada kemewahan dalam dirinya. Dia datang dari negara termiskin di Eropa, Albania. Lalu dia datang ke Kalkuta. Dia tidak mendirikan pelayanan yang mewah, megah, heboh. Dia hadir di sana untuk mendampingi orang-orang miskin di Kalkuta. Orang-orang yang kena kusta di Kalkuta. Dan pelayanannya pun tidak hebat, tidak ada yang sembuh. Yang dia layani tidak pernah ada yang sembuh. Ya, pelayanannya tidak seheboh kita orang-orang karismatik yang penuh mujizat. Lalu dia pun tidak bisa mengubah wajah kemiskinan dari kota Kalkuta. Sampai matinya, kota itu adalah kota yang paling banyak orang miskin. Ya, tapi waktu dia meninggal, seluruh dunia berduka. Dia mendapatkan hadiah Nobel kemanusiaan. Waktu dia meninggal, Presiden Amerika waktu itu namanya Barack Obama. Presiden Obama berkata begini, sayang ya, kita hanya punya satu Teresa. Seandainya dunia punya 10 saja wanita seperti itu, wajah kemanusiaan dunia ini akan lebih baik dari hari ini. Dari orang yang sederhana, dari orang yang istilahnya tidak perlu berpura-pura. Tapi ada
dampak yang luar biasa. Itulah maksud Tuhan. Sehingga dia berkata, kamulah garam dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kepada panggilan kita yang original. Ya, jangan orientasi kita hanya berkat, 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 berkat. Lalu kalau nggak diberkati merasa ada yang salah dalam diri saya. Ya, ada dosa, ada kutuk dan macam-macam. Lalu kita menyalahkan diri kita. Atau bahkan menyalahkan Tuhan, Tuhan nggak adil dan sebagainya. Ya, mari kita genapi apa yang Tuhan inginkan ketika dia berkata, kamu nih garam. Ya, artinya kamu nggak harus keren di hadapanku. Kamu nggak harus punya ini, punya itu, begitu. Ya, karena banyak orang Kristen seringkali gampang kehilangan sukacita, damai sejahtera hanya karena persoalan-persoalan berkat. Ada jemaat di Kitab Wahyu yang mendapat teguran cukup keras dari Tuhan. Dan ini ada korelasinya dengan apa yang kita bahas hari ini. Mari kita lihat sebentar yuk. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Nah, seringkali ayat ini dikotbahkan kurang tepat, saudaraku. Maaf ya, bukan berarti saya lebih pintar, bukan. Tapi saya mau coba bawa saudara melihat konteks yang benar dari ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14, kita mau lihat teguran Tuhan untuk jemaat di Laodikia. Dikatakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Dalam bahasa aslinya, aku tahu engkau hebat dalam pekerjaanmu. Jadi ini jemaat yang keren karena punya aktivitas, pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang hebat. Tuhan akui itu semua hebat. Tapi masalahnya dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, seringkali ayat ini hanya dikhotbahkan, ayo semangat, semangat jangan suam kuku, semangat. Ya, kalau konteksnya panas bisa diartikan semangat. Tapi kalau dingin gimana? Alangkah baiknya engkau panas atau dingin. Kalau panas bisa diartikan semangat, on fire. Tapi dingin baik loh. Lebih baik panas atau dingin. Berarti lebih baik panas, semangat, atau pasif sama sekali. Pasif mah nggak baik, saudaraku. Betul nggak? Jadi bukan ke sana ayat ini dikhotbahkannya. Mari teruskan dulu. Ya, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah 17, karena engkau berkata, ini jemaat keren sebetulnya. Ini jemaat mewah. 17, karena engkau berkata, aku bagaimana? Kaya. Ini jemaat yang kaya. Saya bisa bayangkan nih jemaat punya gedung besar, punya perlengkapan inventaris yang mewah, punya kegiatan-kegiatan yang lengkap. Ya, karena dikatakan aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini jemaat hebat secara berkat. Tapi Tuhan gak suka karena mereka tuh suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Kenapa? Nah begini, konteksnya kota Laodikia. Saudara yang pernah ke Turki hari ini. Laodikia adalah bagian dari negara Turki hari ini. Ya, dulu ya Laodikia itu kota yang maju. Saudara, tapi air di kota itu suam kuku. Dalam arti begini, dia punya dua kota tetangga di sebelah kiri dan kanannya. Laodikia bertetangga dengan kota yang pertama yaitu Hierapolis. Hierapolis ini punya sumber air panas. Nah, sumber air panas di Hierapolis dimanfaatkan untuk pembuatan obat. Karena sumber air panas jadi belerangnya diambil, sulfurnya diambil, lalu dibikin kosmetik, dibikin obat kulit dan sebagainya. Jadi di Hierapolis, sumber air panas di Hierapolis bermanfaat untuk produksi obat-obatan. Nah, air panas dari Hierapolis mengalir sampai di Laodikia. Tapi masalahnya,
Laodikia punya tetangga yang lain, yaitu kota Kolose. Kota Kolose itu punya sumber air dingin. Nah, air dingin di Kolose bermanfaat untuk menjadi minuman penyegar, refreshment water. Ya, jadi minuman penyegar. Itu di Kolose. Nah, air dingin di Kolose mengalir juga ke kota Laodikia. Jadi air panas dari Hierapolis ketemu dengan air dingin dari Kolose, ketemunya di kota Laodikia. Akhirnya menjadi suam kuku. Nggak bisa lagi dimanfaatkan untuk obat-obatan karena sulfurnya, belerangnya sudah tercampur dengan air dingin. Lalu air yang suam kuku di Laodikia tidak bisa lagi diminum sebagai refreshment water karena sudah tercampur belerang dan sulfur dari kota Hierapolis. Nah, Tuhan menegur jemaat itu berdasarkan contoh dari air yang ada di kota mereka. Kamu seperti air itu, kamu kaya tapi nggak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa lagi. Makanya dikatakan lebih baik kamu panas atau dingin. Panas bisa diambil belerang dan sulfurnya untuk jadi obat-obatan. Dingin bisa dimanfaatkan untuk minuman penyegar. Tapi kamu suam kuku yang panas dan dingin bercampur. Akibatnya dibikin obat sudah nggak bisa, diminum sudah nggak bisa. Meskipun kamu kaya, kamu punya segala sesuatu, kamu nggak jadi berkat. Seperti air di kotamu, percuma, sia-sia, nggak bisa dimanfaatkan untuk apapun juga. Jadi ini problem jemaat yang punya berkat, tapi nggak jadi berkat. Ini problem jemaat yang keren punya banyak hal, tapi nggak keren dalam menggunakan semua yang dia miliki. Seperti air di kota mereka, diminum sudah nggak bisa, kecampur belerang. Mau diambil belerangnya, sudah berkurang karena kecampur air dingin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat ini menggambarkan jemaat di akhir zaman. Karena Laodikia, ya, itu adalah kisah jemaat di kitab Wahyu. Sebuah kitab yang berbicara tentang akhir zaman. Dan sedihnya, memang terjadi lagi seperti itu. Banyak orang Kristen, sekali lagi, yang dipikirin hanya gimana supaya dapat berkat. Makanya doanya minta berkat, pelayanannya ujung-ujungnya supaya diberkati. Pemberian-pemberiannya Tuhan saya kasih ya, ujung-ujungnya apa? Berkati dong. Saudara, kita memanipulasi ternyata. Saya berharap tidak di sini, saya berharap. Ya, tapi jujur, ada banyak orang ke gereja bukan buat beribadah kepada Tuhan, tapi untuk berbisnis dengan Tuhan. Ada banyak orang memberi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena mengasihi dirinya sendiri. Supaya lewat pemberiannya, Tuhan memberi dia minimal 30 kali lipat dari apa yang dia beri. 60 kali lipat lebih bagus, lebih hebat lagi 100 kali lipat. Padahal ayat itu bukan bicara soal uang. 30, 60, 100 kali lipat itu bicara soal benih firman, bukan benih uang. Tapi dimanipulasi ayat itu hanya untuk memancing orang memberi banyak kepada Tuhan. Apakah kita harus dipancing-pancing untuk mengasihi Tuhan? Apakah harus diiming-iming? Tuhan kurang memberi apa sih saudara? Dia sudah mati buat kita, dia sudah habis-habisan untuk kita, dia sudah berikan segalanya untuk kita. Apa yang belum Tuhan beri bagi kita? Sampai hari ini kita masih memancing, merayu-rayu Tuhan. Dan yang lebih jahat lagi ada konsep begini. Ya ke gereja buat nyenengin hati Tuhan. Supaya kalau Tuhan disenengin kan nanti dia baik sama kita. Saya bilang itu jahat saudara. Jahat bener. Karena dengan kata lain, kita anggap Tuhan kayak preman saudara. Bapak Ibu tahu preman, kalau kita dalam lingkungan di mana ada premannya saudara. Ada gangster. Biasanya kita kan baikin tuh preman. Supaya dia gak berbahaya buat kita. Kita kasih, kita baikin supaya dia baik. Preman kalau dibaikin kan malah dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Ya. Nah, kadang-kadang cara yang sama kita terapkan kepada Tuhan. Ya, ayolah kita senengin Tuhan dulu supaya Tuhan baik. Emang kalau kita gak nyenengin Tuhan, Tuhan jadi... terusin sendiri dah.
Ada konsep, aduh kalau saya nggak menyenangkan Tuhan, nanti Tuhan kasih kutuk, Tuhan kasih penyakit, Tuhan izinkan toko saya kebakaran, rumah saya habis. Emang Tuhan sejahat itu, saudara? Apa Tuhan sejahat para gangster? Yang kalau kita nggak setor, kita akan dikerjain habis. Itu karena kita orientasi kita hanya berkat, berkat, berkat terus. Kita hanya berjuang untuk jadi orang yang diberkati. Padahal Tuhan minta kita berjuang untuk menjadi orang yang jadi berkat. Ayo ya mulai cabut itu. Konsep-konsep yang salah. Mulai tanam. Orang Kristen keren kalau jadi berkat. Ya tanam itu. Cabut yang lama. Yang bilang kita keren kalau diberkati. Itu cabut itu. Mulai tanam, kita keren kalau kita jadi berkat. Ayo muliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita. Saudara, dengar statement saya nih ya. Kita menjadi orang Kristen yang gagal, bukan waktu kita tidak diberkati. Makanya yang merasa, kok saya kurang diberkati. Jangan berkesimpulan Anda gagal, tidak. Para rasul pun hidup dalam kekurangan, saudaraku. Para misionaris yang cinta Tuhan, mereka hidup memprihatinkan. Ya, yang diberkati jangan merasa sudah berhasil, tidak. Berkat bukan ukuran sama sekali. Tapi jadi berkat itu ukurannya. Ya, Anda dan saya gagal sebagai orang Kristen bukan waktu tidak diberkati. Anda dan saya gagal jadi orang Kristen waktu tidak jadi berkat. Kita gagal. Karena kita menjadi garam yang tidak asin lagi. Satu-satunya bahaya bagi garam adalah bukan ketika garam kehilangan keindahannya. Satu-satunya yang berbahaya adalah bukan karena garam kehilangan kemewahannya. Yang berbahaya hanya satu, kalau garam kehilangan manfaatnya. Itu aja. Kalau orang Kristen kehilangan manfaat, itulah kekristenan yang gagal. Ada seorang kaya di Israel. Dia konglomerat lokal, bukan konglomerat dunia, bukan. Ya, namanya Mr. Billy Rose. Waktu Israel merdeka tahun 47, Billy Rose sebelumnya tinggal di New York. Dan waktu di New York, dia punya koleksi patung perunggu yang mahal semua, jumlahnya 105 patung perunggu mahal. Ya, karena dia pecinta seni rupa. Lah, ketika Israel merdeka, dia aliyah, dia pulang. Ya, dia Zionis, ya, dia kembali ke Zion. Lalu dia pindahkan galeri patung perunggunya dari New York ke kota Tel Aviv. Nah, dia buka galeri baru di sana, dia pajang semua patung perunggunya 105 patung. Lalu dia panggil Perdana Menteri pertama Israel, Ben Gurion, yang sekarang jadi nama bandara di Tel Aviv. Ben Gurion dipanggil untuk meresmikan galeri pribadi dia. Setelah peresmian, ada diskusi yang menarik. Ben Gurion, Perdana Menteri Israel, bertanya kepada si orang kaya ini, Billy Rose. Tuan Rose, negara kita belum aman nih. Kita memang sudah merdeka, tapi perang bisa muncul lagi tanpa kita duga. Banyak negara Arab tidak mengakui kemerdekaan kita. Dan betul, masih ada banyak perang selanjutnya terjadi. Gini, kalau negara kita diancam perang lagi, kalau musuh datang menyerang kita, tolong beritahu saya, mau disimpan di mana patung-patungmu yang mahal ini. Saya bisa kirim pasukan khusus dan mengevakuasi patung-patung kamu. Beritahu saya tempatnya di mana yang menurut kamu aman, pasukan saya akan bisa mengirimnya untuk melindungi patung-patung yang mahal ini. Lalu Billy Rose bilang begini, Mr. Perdana Menteri, kalau negara kita berperang lagi, kalau negara kita diserang lagi, jangan sembunyikan patung-patung perunggu saya. Leburlah menjadi peluru bagi pasukan kita. Kaget Perdana Menteri Israel Ben Gurion. Hah? Nggak sayang? Ini mahal. Kenapa mau dilebur menjadi peluru? Billy Rose bilang begini. Saya lebih senang punya kontribusi daripada punya koleksi. Kalimatnya tajam banget, Jelep.
Saya lebih senang punya kontribusi daripada punya koleksi. Saya bayangkan kalau itu menjadi prinsip kita. Kenapa sih kita hanya minta berkat, minta berkat, minta berkat? Tanpa sadar kita ini senang jadi kolektor berkat. Tuhan memberkati kita bukan untuk jadi kolektor. Tuhan memberkati kita untuk kita jadi kontributor bagi orang lain. Satu cerita lagi. Dia adalah bintang bola basket Amerika yang sudah pensiun. Ya, pemain NBA legendaris. Namanya Abdul Karim Jabbar. Abdul Karim Jabbar. Dia pengoleksi ya 4 cincin juara NBA. Jadi juara NBA itu dapat cincin emas, ya, solid gold, emas tempaan, tebal. Lalu bertaburkan belasan berlian. Nah, dia 4 kali juara, berarti dia punya 4 cincin juara. Ditambah dia pernah dapat 3 trofi sebagai pemain terbaik di musim NBA itu. Jadi dia punya 4 cincin juara, 3 trofi MVP, the most valuable player. Lalu waktu dia pensiun, dia umumkan pada acara pensiun dia umumkan langsung, saya punya 4 cincin juara, saya punya 3 piala MVP, saya mau lelang, siapa yang berani bayar dan berani beli dengan harga termahal, saya akan serahkan. Dan saya akan gunakan pendapatan dari lelang ini untuk membantu anak-anak kulit hitam yang masih sulit untuk mendapatkan sekolah yang baik. Wah, saudaraku. Lalu seorang wartawan ESPN bertanya, enggak sayang kamu? Biasanya pemain olahraga kalau udah pensiun justru menjaga baik-baik, membanggakan trofi-trofi yang diraihnya. Kok kamu sekarang melelangnya? Kalimatnya dalam lagi nih. Jawaban dari si Jabbar tadi. Dia bilang begini, buat apa kebanggaan saya hanya terkunci di sebuah lemari? Saya lebih senang benda-benda yang saya banggakan mengubah hidup orang lain. Wow, pendeta aja gak bisa ngomong begitu, saudaraku. Ini seorang Abdul Karim Jabbar yang katanya gak punya Roh Kudus lah, macam-macam lah. Tapi bisa ngomong sedalam itu. Buat apa saya punya kebanggaan yang hanya terkunci dalam sebuah lemari? Saya lebih senang kebanggaan saya, semua yang membanggakan saya, itu bisa mengubah hidup orang. Saudara, engkau membanggakan Yesus bukan? Kita membanggakan kuasanya, kasihnya, tapi jangan hanya dikunci di rumah kita. Biarlah yang kita banggakan bisa mengubah hidup orang lain juga. Haleluya. Pemusik. Ayat terakhir, saudaraku ya. Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Ini bicara tentang perumpamaan benih yang ditabur. Yesus menceritakan seorang pergi ke ladang, menabur benih, lalu ada sebagian benih yang jatuh di tanah yang keras. Enggak tumbuh. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh sebentar tapi enggak berakar, lalu mati, kekeringan. Ada yang jatuh di tanah yang bersemak belukar. Nah, kita mau lihat nih. Ya, benih yang jatuh di tanah yang bersemak belukar. Itu melambangkan atau menggambarkan apa? Yuk, Injil Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka, perhatikan. Mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran, bukan dan sebetulnya. Kekhawatiran akan kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi ini orang-orang yang telah diselamatkan, telah terima benih firman. Mereka sudah ada di gereja, mereka mulai bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhannya yang dikhawatirin cuma kekayaan, kenikmatan hidup. Yang dikhawatirin cuma berkat terus. Kasarnya begitu. Ya, terhimpit. Ada banyak kita juga ibadah tapi terhimpit oleh kekhawatiran. Saya diberkati enggak ya?
Ya, saya senangkan Tuhan dulu deh supaya saya dapat berkat itu. Yang kita khawatirin, yang menjadi obsesi kita hanya soal kekayaan dan kenikmatan hidup. Akibatnya dikatakan sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Buah itu manfaat. Jadi orang-orang Kristen yang hanya khawatir soal berkat, yang fokusnya hanya soal berkat, itu seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Pohonnya boleh besar, tapi kalau nggak ada buah berarti tidak menghasilkan manfaat. Ya, saudaraku, seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, di akhir zaman, saya melihat penglihatan, kekristenan seperti pohon besar. Tapi sayang tidak ada buahnya. Artinya, kekristenan penuh dengan segala yang besar. Gedung besar, acara besar, event besar. Tapi sayang, tidak ada buahnya. Saudara, ini challenge untuk kita. Ini tantangan untuk kita. Mari saudara, jangan khawatir soal berkat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti diberkati oleh Bapa kita. Tuhan mau bilang begini, udahlah soal berkat, aku tahu tanggung jawabku sebagai Bapa. Kamu pusingin aja, kamu pikirin aja, jadi berkat deh. Ya, soal yang memberkati kamu itu tanggung jawabku, kata Tuhan. Karena aku menyelamatkan kamu ya, bukan untuk diterlantarkan, tapi untuk dipelihara. Ya, saudaraku, ayo kembali sadari, Tuhan tidak minta kita jadi permata. Tuhan minta kita jadi garam. Garam yang keren adalah garam yang memberi manfaat. Orang Kristen yang keren adalah orang Kristen yang jadi berkat bagi orang lain. Kita berdiri bersama-sama.